Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan saya Rifniza Fidalia dari Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana tutorial membuat pembuktian teorema Pythagoras menggunakan aplikasi GeoGebra. Untuk lebih lanjut, simak video berikut ini. Langkah pertama, klik pada menu tampilan, kemudian pilih grafik 2. Pada lembar kerja grafik 2, kita lebarkan dan hapus titik koordinatnya. Kemudian kita pilih luncuran dan klik pada grafik 2, lalu beri masukan pada angka dengan nama B sama dengan 1 dan minimum adalah 1 dan maksimum adalah 20. Kemudian klik lagi pada grafik 2 dengan memberi nama angka A sama dengan 1, minimum sama dengan 1 dan maksimum sama dengan 20. Lalu kita normalkan kursor dan rapikan luncuran yang telah dibuat. Lalu luncuran tersebut kita sembunyikan. Kemudian klik pada lembar kerja tampilan grafik, kemudian beri masukan A sama dengan dalam kurung B, 0, kemudian enter, dan B sama dengan 0,A, kemudian enter. Lalu pada titik B kita letak di 0,4 dan pada titik A kita letak di 3,0. Kemudian klik titik tengah atau pusat sebagai titik C dengan 0,0. Kemudian klik poligon, hubungkan ketiga titik tersebut. Lalu pilih segi N beraturan. Klik titik C sampai dengan B. Lalu titik sama dengan 4 kita klik OK. Titik A sampai dengan C, kemudian OK, dan klik titik B sampai dengan A, kemudian OK. Klik tampilan atau sembunyikan label, lalu normalkan kursor. Kemudian klik titik tengah pada poli 1. Lalu beri garis sejajar dengan mengklik titik J dan pada garis BI. Kemudian klik di titik J dan pada garis BA. Lalu klik garis S kemudian poli 1 sehingga muncul titik L dan K. Lalu klik garis T kemudian poli 1 sehingga muncul titik MN. Normalkan kursor, kemudian pada garis S kita tampilkan objek dan pada garis T juga kita tampilkan objek. Lalu klik poligon dan hubungkan titik J, K, B, N. Lalu pada titik J, N, D, L, titik J, L, E, M, dan titik J, M, C, K. Kemudian kita sembunyikan label. Lalu kita beri masing-masing warna pada puzzle. Mengklik kanan lalu pilih properti. Lalu kita beri warna sesuai dengan keinginan kita. Lalu klik jarak atau panjang pada titik J dan K sehingga menghasilkan titik 2,5. Kemudian kita sembunyikan. Lalu pilih lingkaran dengan pusat dan jari-jari. Klik di titik H dan masukkan jari-jarinya tadi 2.5, kemudian OK.
Selanjutnya pada perpotongan dua objek, klik garis HI, kemudian lingkaran dan menghasilkan titik Q. Pada garis AH dan klik lingkaran, lalu kita buat garis jajar dengan mengklik titik Q dan garis BD. Lalu klik titik P dan garis BC. Lalu pilih perpotongan dua objek, klik garis F1 dan G1 sehingga muncul titik O. Kemudian kita normalkan kursor, lalu pada garis P kita tampilkan objek dan pada garis G kita pilih tampilkan objek. Dan pada lingkaran juga kita klik dan pilih tampilan objek. Lalu pilih luncuran dan klik pada grafik 2. Beri nama H1 dengan minimumnya adalah 0 dan maksimumnya adalah 1. Kemudian klik OK. Dan lakukanlah hal yang sama untuk luncuran H2, H3, H4, H5, dan H6. Kemudian klik pada tampilan grafik dan beri masukan V1 sama dengan H1 bintang vektor dalam kurung J, A, kemudian enter. Untuk titik J, A itu harus berhuruf kapital, lalu pilih translasi objek pada vektor, kita klik pada puzzle yang berwarna merah dan klik pada garis vektornya. Lalu pada garis vektor kita tampilkan objek. Lalu dengan langkah yang sama kita beri masukan V2 sama dengan H2 bintang vektor J, H, kemudian enter. Lalu beri masukan lagi V3 sama dengan H3 bintang vektor dalam kurung J, I. Kemudian V4 sama dengan H4 bintang vektor J, B. Kemudian yang terakhir V5 sama dengan H5 bintang vektor dalam kurung A, Q. Kemudian titik-titik pada koordinat tersebut kita sembunyikan dengan mengklik tampilan objek. Lalu rapikan masing-masing luncuran pada grafik 2. Kemudian klik sisipkan tombol dengan memberi keterangan mulai, lalu memberikan skrip GeoGebra-nya dengan nama Start Animation dalam kurung H1, Throw, kemudian tutup kurung, lalu klik OK, lalu klik kembali pada grafik 2, kemudian beri keterangan stop. Kemudian pada skripnya kita beri nama Start Animation dalam kurung H1, false, tutup kurung, kemudian klik OK. Lalu kita lakukan langkah yang sama sampai dengan pada H5. Lalu perhatikanlah
dengan menyesuaikan ukuran tombol mulai dan juga tombol stopnya. Kemudian untuk luncuran H6, keterangannya kita beri mulai, dan untuk scriptnya kita beri nama start animation dalam kurung H1, H2, H3, H4, H5, H6, throw, dan tutup kurung. Kemudian klik OK. Kemudian klik lagi pada grafik 2. Untuk keterangan stop, kita beri script start animation dalam kurung H1, H2, H3, H4, H5, H6, false, tutup kurung, oke. Kemudian pada masing-masing luncuran ini kita beri warna sesuai dengan warna puzzle yang akan diluncurkan. Selanjutnya pada poli 1, masing-masing puzzle kita klik kanan, kemudian pilih tampilkan objek. Lalu klik kembali poligon. Kemudian kita hubungkan masing-masing titik-titik seperti yang tadi. Lalu kita klik tampilan atau sembunyikan label. Masing-masing pada titik koordinat tersebut kita klik kanan dan tampilkan objek. Untuk memberi warna pada latar belakang, kita klik kanan pada tampilan grafik, kemudian pilih warna latar belakang sesuai dengan yang kita inginkan. Lalu klik OK. Kemudian pilih sisipkan teks, kemudian klik pada grafik 2. Pada kolom ubah kita masukkan teks yang ingin kita masukkan. Lalu kita bisa memberikan warna latar belakangnya sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian lakukanlah langkah yang sama sesuai dengan teks yang ingin kita masukkan ke dalam kolom ubah. Kemudian rapikanlah masing-masing pada tombol mulai dan tombol stop, kemudian masing-masing pada luncuran juga agar terlihat lebih rapi.
Kemudian pada luncuran, bacaan H1 dapat kita sembunyikan dengan memilih klik kanan, kemudian pilih tampilan label. Rapikanlah kembali sesuai dengan yang kita inginkan pada tombol mulai, tombol stop, dan masing-masing pada luncuran. Kemudian rapikan juga lah pada teks yang telah kita masukkan di grafik 2. Kemudian setelah kita atur, pada masing-masing luncuran dapat kita beri kecepatannya sesuai dengan yang kita inginkan dengan mengklik kanan, lalu pilih properti, kemudian pilih kecepatan dan atur kecepatan sesuai dengan yang kita inginkan. Di sini saya memilih kecepatan yaitu dengan 3. Dan lakukanlah hal yang sama dengan masing-masing pada luncuran. Kemudian kita coba kembali pada masing-masing tombol mulai apakah berfungsi dengan baik masing-masing poligon yang telah kita rancang tadi. Kemudian kita klik stop. Dan inilah hasil akhir dari rancangannya. Semoga tutorial ini bermanfaat. Terima kasih.